Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit berpendapat tentang outlook perekonomian Indonesia. Sebelumnya kita sudah melewati 8 materi, yaitu yang pertama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, yang kedua redominasi uang dan stabilitas ekonomi, yang ketiga kontra kebijakan mata uang dinar dan dirham dalam ekonomi modern dunia, yang keempat pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap kebijakan moneter di Indonesia, yang kelima perang Amerika Serikat versus Tiongkok terhadap kebijakan fiskal di Indonesia, yang keenam kontra perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi, yang ketujuh bencana dunia COVID-19 dan munculnya ide revisi APBN, yang kedelapan peran zakat dalam perekonomian umat, yang kesembilan sistem perekonomian terbuka. Oke, yang pertama di sini akan membahas tentang bagaimana masa depan perekonomian di Indonesia. Oke, pertama saya akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Setiap negara selalu berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara melaksanakan pembangunan ekonomi. Salah satu tolak ukur berhasilnya pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Hampir semua negara di dunia pasti melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini karena pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terus, apa sih itu pertumbuhan dan pembangunan? Oke, kita bahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP, Gross National Product real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilan lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Terus, apa sih itu pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Lanjut, di masa tentang bagaimana sih pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Baik, sini akan menjelaskan lah. Di masa mendatang perekonomian Indonesia masih ada dan akan mungkin menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama bersumber dari risiko pertumbuhan ekonomi global. Perekonomian global terjadi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, yang dimana menimbulkan banyak mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi yang berdampak di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok semakin memanas. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut tidak ada yang mau mengalah, sehingga perang dagang yang terjadi berlarut-larut. Peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi perang antara kedua negara ini dengan mengambil kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Melalui hal ini, pemerintah dapat menghadapi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok dengan adanya kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjadi solusi dalam mengurangi masalah pertumbuhan perekonomian. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap kebijakan fiskal di Indonesia ini sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian yang ada. Karena kompetisi ekonomi antara dua negara superpower ini berdampak pada beberapa negara yang menjalin kerjasama dengan kedua negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Apakah negara berkembang seperti gambar berikut? Cek. Beginilah gambaran ketika perekonomian negara sudah maju. Lanjut tentang
kenapa setiap kebijakan selalu ada positif dan negatif. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, saya akan ambil contoh yang mudah saja dan sedang diterapkan oleh pemerintah tentang penerapan social distancing atau bekerja di rumah. Bagi yang biasa bekerja di kantor, setiap hari sekarang bisa bekerja di rumah atau work from home atau WFH. Ini tentu menjadi kesempatan agar bisa selalu terhubung dengan orang-orang tercinta di rumah yang sebelumnya hanya bisa diperoleh di hari libur. Hal-hal yang sebelumnya jarang dilakukan seperti menjalankan permainan edukatif bersama anak-anak, kini lebih sering dilakukan. Nah, lain halnya untuk pekerja lapangan. Bagi yang bekerja lapangan, work from home atau WFH tidak bisa dilakukan karena kegiatan bekerja tidak bisa dilakukan via online atau daring. Contoh pekerja pabrik, kontraktor, petani dan pekerja kebun dan supir. Saya akan berbicara tentang hal positifnya. Ketika saya menerapkan WFH, yang pertama saya sudah menyelamatkan diri saya dari virus corona. Dan yang kedua, saya secara tidak langsung membantu para dokter untuk memerangi virus corona. Nah, itulah hal positif yang bisa saya rasakan ketika saya menerapkan WFH. Tentang hal negatif, kenapa setiap keputusan selalu ada positif dan negatif. Oke, kita berbicara hal negatifnya. Contohnya saya bekerja lapangan. Contohnya saya bekerja menjadi petani. Nah, saya tidak mungkin melakukan pekerjaan via handphone atau komputer atau laptop. Yang pasti ketika saya bertani, misalnya saya akan menanam jagung atau menanam padi, mencangkul tanah segala macam. Nah, itulah kenapa mungkin keputusan itu pasti ada positif dan ada negatifnya. Mungkin ketika saya sebagai buruh pabrik, saya tidak mungkin juga melakukan pekerjaan dari rumah, pasti ke pabrik langsung. Itulah kenapa setiap pekerjaan itu ada yang bisa diterapkan bekerja dari rumah dan ada yang tidak bisa diterapkan atau berdiam diri di rumah, harus pergi ke lapangan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan saya kenapa setiap keputusan ada hal positif dan ada hal negatif. Dengan kita tidak menerapkan bekerja dari rumah, hal negatifnya adalah mungkin kita akan lebih tinggi resiko terpapar COVID-19 atau virus corona ini, karena kita secara langsung harus ke lapangan. Nah, karena itulah setiap pekerjaan itu ada hal yang tidak bisa dilakukan dengan cara online. Nah, itu kenapa setiap keputusan itu ada hal negatif dan ada hal positifnya.